Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah inovasi dan pengembangan lembaga pendidikan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu tema ya dari mata kuliah PLPI ya, yaitu terkait dengan optimalisasi dana wakaf atau wakaf produktif ya. Pada kesempatan kali ini saya mengkhususkan untuk membahas tentang inovasi optimalisasi dana wakaf atau wakaf produktif pada Yayasan Cinta Islam Yogyakarta yang berkedudukan di Dusun Gading 6, Playen, Gunung Kidul ya, berada di daerah istimewa Yogyakarta. Lembaga ini merupakan lembaga sosial yang nantinya saya akan jelaskan di profil lembaga ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fajar Nur Ahmad. Saya merupakan mahasiswa dari program pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada tahun ini saya menginjak di semester 6 ya, jadi PJJ semester 6 di kelas A32. Kemudian dosen pengampu dari mata kuliah ini, dosen kami adalah beliau yang terhormat Bapak Kamalul Iman Billah. Sedikit mohon izin memperkenalkan diri. Jadi ya sekilas tentang nama saya. Kemudian yang kedua, apa kesibukan saya? Saya adalah seorang guru diniyah. Saya guru diniyah di Panti Asuhan Habibie Yogyakarta, yaitu panti asuhan yang berada di bawah naungan Yayasan Cinta Islam Yogyakarta. Saya sebagai guru diniyah sekaligus pengampu atau pengasuh, dan juga saya mendapatkan tugas lain ya, tugas ekstra atau mungkin tambahan tugas sebagai tim fundraiser digital ya, fundraising digital, artinya sosial media dan juga kampanye-kampanye yang ada di Yayasan Cinta Islam, terkhususnya di Panti Asuhan Habibie, itu saya yang memproduksi dan juga menghandle ya. Yayasan kami bergerak di bidang sosial dan juga pendidikan. Yang ketiga adalah bergerak di bidang ekonomi. Ya. Melanjutkan tentang profil lembaga tadi ya. Jadi lembaga kami ini bergerak di tiga bidang. Yang pertama sosial, yaitu dengan di bawahnya ada santunan. Kemudian yang kedua pendidikan. Mohon maaf, di bidang sosial tadi di bawahnya ada panti asuhan. Sebenarnya sekaligus merangkap pendidikan ya, karena di panti asuhan itu ada diniyahnya juga. Kemudian yang kedua program pendidikan. Pendidikan itu lembaga kami memiliki rencana untuk membangun pesantren, tapi belum terrealisasi. Sementara yang sudah realisasi adalah pendidikan sosial terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini juga nantinya akan diintegrasikan dengan program sosial dan pendidikan.
Karena baik di panti asuhan maupun di pesantren nantinya santri-santri itu akan diajarkan tentang kemandirian ekonomi juga. Jadi Yayasan Cinta Islam Yogyakarta ini eh, memiliki 3 subprogram, yang mana 3 subprogram ini sumber dananya semuanya berasal dari infak masyarakat. Adapun sementara ini hasil amal usaha atau hasil wakaf yang sudah terkumpul hanya sedikit saja ya. Artinya penopang utamanya masih dari wakaf. Yayasan ini memiliki satu kelebihan ya di bidang keuangan, yang mana laporan keuangan yayasan ini menurut saya cukup transparan. Jadi data mentah dari kami para guru, para pengampu di panti asuhan itu diolah oleh bendahara yayasan. Dan nanti kemudian ketika diolah langsung masuk ke dalam seperti web itu ya, seperti web, kemudian bisa sudah keluar ini rinciannya apa saja, bisa dipantau berapa saja, itu bisa dipantau. Dan sementara ini wakaf yang berjalan di Yayasan Cinta Islam ini adalah wakaf tanah, artinya wakaf tidak bergerak ya. Kemudian wakaf produktifnya sementara hanya peternakan ayam kampung skala kecil. Ayam kampung ini adalah ayam KUB, ayam kampung unggulan Balit Bangtan atau Balitnak ya. Jadi ayam kampung ini kita pilih dari hasil pembibitan Balai Penelitian Peternakan, yaitu yang menciptakan satu bibit ayam kampung, yang biasanya ayam kampung itu panennya harus 1 tahun, ya, menetas bulan ini, panennya bisanya tahun depan. Tapi dengan teknologi dari Balitnak ini kita bisa mendapatkan ayam kampung yang 3 bulan sampai 4 bulan itu bisa panen. Jadi orang-orang menyebutnya sebagai ayam kampung modern lah ya. Ayam kampung tapi fisiknya dan juga perkembangannya itu sudah modern. Pakannya pun juga berbeda ya. Pakannya sudah modern, karena kalau dikasih makan seperti sebagaimana ayam kampung biasa nanti pertumbuhannya tidak optimal seperti yang direncanakan oleh Balitnak. Kemudian tantangan terbesar dari kami adalah sumber daya dan juga nanti bagaimana memahamkan masyarakat. Nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya. Baik, terkait dengan rancangan inovasi yang akan kita canangkan atau yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah kita ingin melakukan optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Misalkan dengan seperti yang saya tuliskan di sini, mengembangkan peternakan ayam ya. Jadi peternakan ayam yang sudah kita punya, yang sementara ini masih berskala kecil, akan kita kembangkan menjadi skala yang lebih besar lagi. Pengelolaan wakaf ini kita melibatkan santri ya dalam mengelola wakaf produktif ini, terutama dalam memelihara ayam ya. Ayam yang kita gunakan adalah ayam KUB atau ayam kampung unggulan Balit Bangtan, yang mana kita ambil ayam kampung ini ayam kampung yang sudah modern ya, sudah memiliki rekayasa genetik. Ayam kampung yang sebelumnya itu mungkin 1 tahun baru bisa panen, ini bisa kita panen dalam usia 3-4 bulan saja. Maka ini menjadi salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk melakukan meningkatkan produktivitas wakaf ya.
Jadi kita perlu mengembangkan aset ini menjadi, misalkan sebelumnya ya kita hanya bisa melakukan atau memelihara ayam itu dalam satu sekali check-in itu hanya 100 ekor. Ini ingin kita kembangkan menjadi, jadi kan 100 ekor itu kan bisa dipanen dalam waktu 3-4 bulan. Sebelum-sebelumnya itu misalkan sekarang check-in, baru kita panen lagi 3 atau 4 bulan yang akan datang. Jadi waktunya cukup lama ya untuk bisa berputar lebih produktif lagi. Kenapa demikian? Karena kita mengalami keterbatasan kandang. Kandang yang kita miliki belum memadai ya, makanya kita perlu memperlebar dan juga memperbanyak lagi kandang yang kita miliki untuk bisa semakin produktif. Kemudian yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana SDM yang kita miliki ini juga bisa meningkatkan produktivitas dari wakaf ini. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menambah jenis wakaf yang sudah kita kelola. Sementara ini wakaf di yayasan kami hanya menyasar 2 hal ya. Yang pertama wakaf berupa tanah yang sifatnya itu adalah benda tidak bergerak. Yang kedua adalah wakaf produktif peternakan ayam kampung modern skala kecil ya. Ya ini mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, tetapi juga kita perlu menambah jenis wakaf yang lainnya, karena selama ini ketika orang itu ingin berwakaf, terutama wakaf tanah ya, wakaf tanah itu hanya sebatas saya punya tanah kemudian ingin mewakafkan tanah. Biasanya wakaf tanah itu hanya untuk keperluan membuat pondok atau keperluan mendirikan masjid, tidak untuk diproduktifkan. Padahal sebenarnya tanah yang dimiliki itu masih bisa untuk diproduktifkan. Misalkan kalau tanahnya ya berupa tanah pekarangan kan bisa, atau tanah sawah misalkan. Tanah sawah bisa ditanami, yang lain sebagainya. Kalau tanah berupa pekarangan, apalagi dia punya akses jalan, kita bisa membangun amal usaha di atasnya, yang mana amal usaha ini nantinya bisa kita gunakan untuk menambah penghasilan dari lembaga pendidikan Islam yang kita miliki. Dari segi tantangan, kita memiliki tantangan paling tidak ada 2 hal ya dalam tantangan yang kita miliki. Yang pertama adalah bagaimana SDM yang kita miliki ini ternyata belum kompeten untuk melakukan manajemen wakaf dan juga keuangan syariah. Dalam misalkan manajemen wakaf, misalkan keuangan atau mungkin SDM yang harusnya bisa kita gunakan untuk memproduktifkan wakaf ini, ternyata ya sekali lagi karena kasus kita adalah peternakan skala kecil ya, atau skala rumahan. Kemarin kita sempat mengalami kendala, yaitu karena satu yang ngurus ternak ayam ini adalah santri kami sendiri. Jadi santri-santri itu kita berikan sarana untuk berlatih wirausaha dan berlatih beternak. Nah, karena yang mengurus wakaf ayam ini adalah santri, maka kemarin sempat terjadi ya, jadi ayam yang kita miliki itu dari populasi 100
itu mati setengahnya, artinya mati yang bisa dipanen hanya 47 ekor. Nah, ini menjadi sebuah kendala ya ketika kita tidak bisa atau mungkin belum memberikan kompetensi yang layak bagi seorang yang mengatur manajemen wakaf. Manajemen wakaf juga ya, saya sendiri sebagai seorang digital fundraiser, saya baru mengikuti pelatihan wakaf itu masih di level yang dasar. Saya belum tahu bagaimana sih sebenarnya wakaf itu dikelola secara profesional sehingga bisa menjadikan wakaf itu sebagai sesuatu yang produktif dan bisa kemanfaatannya itu bisa terus dirasakan oleh orang yang menerima wakaf tersebut. Yang kedua adalah permasalahan atau tantangan yang kita miliki, bagaimana ternyata rendahnya literasi wakaf di tingkat masyarakat. Tadi sempat saya singgung ya terkait dengan wakaf. Salah satu contoh adalah wakaf produktif. Banyak masyarakat itu masih menganggap yang namanya wakaf itu ya tidak boleh diproduktifkan. Yang namanya wakaf itu ya untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, membangun sekolah, dan lain sebagainya. Padahal wakaf itu sesuatu yang bisa diproduktifkan, sesuatu yang bisa dikembangkan. Dan hasil dari pengembangan itu baru nanti kita serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Artinya orang yang menerima kebermanfaatan dari wakaf itu tadi. Maka teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu adanya terobosan-terobosan, perlu adanya hal-hal yang kita rancang ya, yang fungsinya itu untuk mensosialisasikan literasi wakaf di tengah-tengah masyarakat. Baik dengan cara literasi secara digital atau literasi secara lokal ya, konvensional, dengan mungkin dalam forum-forum atau mungkin melalui majelis taklim, pengajian, atau bisa jadi kita membuat seminar tentang sosialisasi wakaf ini. Maka di antara dua problem ini atau dua tantangan ya, mohon maaf saya bahasakan tantangan saja. Yang pertama, SDM belum berkompeten dalam manajemen wakaf, kemudian rendahnya literasi wakaf di masyarakat. Ini sebenarnya dua-duanya saling berkesinambungan ya, artinya saling nyambung. Kenapa saya katakan saling nyambung? Karena ya faktor orang itu belum berkompeten dalam manajemen wakaf atau keuangan syariah, bisa jadi literasi dia tentang wakaf atau literasi dia tentang keuangan syariah itu belum mumpuni atau belum sempurna. Maka perlu disempurnakan dengan cara tadi, diadakan pelatihan-pelatihan atau mengikuti kursus tentang wakaf dan lain sebagainya. Menindaklanjuti dari tantangan-tantangan tadi, maka yang pertama kita perlu mencari solusi ya. Solusinya apa? Ini ada beberapa solusi yang bisa kita coba untuk mengatasi dua tantangan di slide sebelumnya. Yang pertama adalah kita mengadakan pelatihan SDM pengelola, yaitu kita melatih orang yang mungkin kita amanahi untuk menjadi pengelola dari wakaf ini. Lebih baik kita melatih yang sudah ada daripada kita merekrut baru. Kenapa? Ini ada asal usulnya, bukan asal usul sih, ini ada alasannya sebenarnya. Kenapa? Ketika orang baru itu kita rekrut, kemudian kita berdayakan, berarti belanja kepegawaian kita naik satu orang. Itu setiap bulan kita harus mengeluarkan tambahan satu orang untuk belanja kepegawaian. Berbeda dengan ketika kita melatih yang sudah ada. Yang sudah ada kita seleksi,
kemudian kita sekolahkan atau mungkin kita ikutkan dia pelatihan-pelatihan tentang wakaf. Nah, ini secara harapan adalah yang kedua ini dia merasa, oh saya mendapatkan ilmu nih di sini. Setelah saya bekerja di sini ternyata pimpinan memberikan perhatian kepada saya untuk mengikutkan saya kepada pelatihan-pelatihan terkait dengan wakaf. Pelatihan-pelatihan terkait dengan wakaf ya. Maka daripada merekrut yang baru, menurut saya mending kita melatih yang lama ya, melatih yang sudah ada. Sekaligus ini ya sebagai upaya upgrading atau meningkatkan kualitas pegawai lama. Jangan sampai pegawai lama itu begitu kerja di tempat kita lama tapi mereka tidak berkembang ya, skillnya tidak berkembang, keahliannya tidak berkembang, pengetahuannya juga tidak berkembang. Itu mohon kita hindari. Yang kedua adalah kita perlu mengkampanyekan edukasi wakaf ke masyarakat dengan pendekatan digital dan lokal. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, perlu kita itu untuk mensosialisasikan literasi wakaf, baik secara digital melalui berbagai platform sosmed ya, YouTube, Instagram dan sebagainya, atau melalui media-media lokal. Media lokal ini bisa kolom opini di media cetak atau melalui sarana-sarana seperti pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah solusinya kita perlu melakukan digitalisasi pelaporan keuangan dan promosi wakaf. Jadi untuk menjangkau masyarakat yang luas kita perlu melakukan digitalisasi ya. Digitalisasi pelaporan wakaf, yang mana pelaporan wakaf ini supaya bisa diakses oleh banyak orang. Semakin banyak orang mengakses maka semakin bagus ya. Dan ketika orang itu banyak yang mengakses, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang juga insya Allah. Nah, ketika orang banyak yang percaya maka mereka akan berwakaf ya. Berwakaf di teman kita atau paling tidak bisa menawarkan kerjasama terkait dengan apa yang kita kelola dalam bidang wakaf. Kemudian yang keempat solusinya adalah kita perlu kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lokal. Perlu kiranya kita itu bekerjasama dengan salah satunya misalkan ada di tempat kami itu di Kabupaten Gunung Kidul ada LKS PWU atau Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang LKS PWU. LKS PWU ini setahu kami di Kabupaten Gunung Kidul, sementara yang menerima manfaat dari dia adalah dua ormas besar ya, NU dan Muhammadiyah. Dan padahal sebenarnya LKS PWU ini membuka diri kerjasama dengan lembaga-lembaga yang itu mungkin memenuhi syarat ya, tapi kelihatannya ada syarat dan ketentuan sih yang harus dicapai terlebih dahulu sebelum bisa kerjasama dengan LKS PWU ini. Nah, ketika lembaga kita sudah bisa bekerjasama dengan LKS PWU, maka ini menjadi satu keuntungan tersendiri ya, karena kita itu sebagai penerima manfaat dari wakaf yang dititipkan melalui LKS PWU. Selanjutnya, potensi dan apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi pada hari ini ya. Yang pertama adalah wakaf produktif itu merupakan solusi kemandirian bagi lembaga pendidikan Islam. Ya, memang benar sekali ya. Wakaf produktif itu sangat menentukan kemandirian dari lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana mungkin saya tahu ya, di universitas-universitas luar negeri ya seperti Oxford, kemudian Harvard University, mereka punya satu dana pendidikan yang itu konsepnya sangat mirip sekali dengan wakaf.
Kelihatannya dulu mereka mengadopsi ini dari universitas Islam ya, universitas di belahan dunia Islam. Bagaimana universitas di dunia Islam waktu itu mereka maju karena gerakan wakaf. Nah, makanya akhirnya terus mereka membuat trust fund, namanya trust funding trust fund. Itu adalah dana abadi untuk wakaf ya, pendidikan. Kita pun sama ya, karena hampir bisa dipastikan tidak mungkin ya lembaga pendidikan Islam yang swasta itu dia bisa survive kalau tidak melakukan atau mengoptimalkan wakaf produktif. Lah bagaimana? Apakah dia mau ikut atau menunggu bantuan pemerintah? Kan tidak mungkin kalau sekolah swasta. Yang memungkinkan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah adalah lembaga-lembaga pendidikan negeri di bawah Kemenak atau di bawah Distipora. Selanjutnya yang kedua, perlu adanya dukungan berupa SDM dan juga digitalisasi, karena dua poin ini adalah poin krusial ya untuk menjadi kunci keberhasilan dari pengelolaan wakaf secara optimal ini. Yang pertama adalah dukungan SDM, karena kalau SDM yang mengelola wakaf tidak mumpuni, apalagi tidak amanah, maka wakaf ini bisa kacau ya. Selanjutnya juga digitalisasi itu juga perlu sekali, karena kalau tidak ada digitalisasi orang akan susah mengakses. Ketika orang susah mengakses, mereka akan malas untuk mencari-cari. Maka semakin bagus yang kita lakukan adalah ketika kita mendukung inovasi pengelolaan wakaf ini dengan SDM dan juga dengan digitalisasi secara baik. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya inovasi yang kita paparkan dari awal ini merupakan inovasi yang realistis dan juga applicable atau bisa diaplikasikan, bukan hanya inovasi yang utopis, tapi ini bisa direalisasi dari yang sifatnya sedikit kemudian menjadi lebih banyak, atau mungkin kita sedikit kemudian bekerja sama dengan yayasan lain atau mungkin lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola wakaf ini. Maka teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inilah tadi bagaimana kita mempelajari tentang wakaf ya, bagaimana kita mempelajari tentang wakaf, inovasinya, pengembangannya, pengelolaan lembaga wakafnya itu bagaimana. Ya baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ya, mohon dimaklumi ya, karena ini adalah bagaimana kita mempresentasikan wakaf ini secara gamblang supaya warga masyarakat itu bisa mengetahui wakaf itu seperti apa. Dan ini juga menjadi salah satu program yang bisa kita tawarkan kepada teman-teman ya, ketika teman-teman mungkin mau bekerja sama dengan lembaga kami dalam mungkin tasarruf wakaf atau mungkin pengelolaan wakaf, itu insya Allah lembaga kami Panti Habibie sangat terbuka sekali, welcome sekali. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.